mulai sharing firman ini, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena melalui Bapak Gembala Lito dari SC3 telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Maudi untuk memberikan kesempatan ini kepada jemaat Sitri untuk hadir di tempat ini berbagi sharing firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah, judul sharing saya malam ini adalah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang saya ambil dari Samuel 7 ayat 3. Bapak Ibu, mari kita baca firman ini bersama-sama ayat ini. 1 Samuel 7 ayat 3. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing daripada Astotret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan mengupas firman Tuhan itu dari ayat 1 Samuel 7 ayat 3. Tapi sebelumnya saya mau membawa kembali kepada sharing yang barusan dibawakan oleh Bapak Andi. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Karena Dia adalah penolong kita. Kita hidup di dunia ini, Tuhan ada bersama kita karena Dia mau menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan ayat 1 Samuel 7 ayat 3 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah benar-benar penolong. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 7 ayat 3. Bapak itu sudah buka? Ya. Kemudian, saling terbalik. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesbana. Ia menamanya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong. Amin. Bapak Ibu, Samuel mendirikan batu monumen itu. Kenapa dia mendirikannya? Untuk mengingatkan bangsa Israel atas pertolongan Tuhan sampai saat itu, sampai saat ini. Bukan hanya untuk seminggu, 2 minggu, bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, bukan berpuluh tahun, tapi dari generasi ke generasi sampai saat ini kita juga tetap mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, Eben itu adalah batu, Ezer adalah pertolongan. Jadi Samuel ingin mengingat bangsa Israel untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi sebelumnya, kalau kita pikir-pikir, apa yang terjadi sebelumnya sampai Samuel mendirikan monumen itu? Apa? Kalau kita baca di 1 Samuel 7, kita mengerti bahwa orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Walaupun tabut Tuhan bersama mereka, tapi hati mereka tidak bersama Tuhan. Mereka tidak menjalin hubungan bersama Tuhan. Mereka menaruh tabut Tuhan di Kiryat Yearim. Mereka membiarkan, mereka memajang tabut Tuhan seperti berhala-berhala lainnya. Mereka juga menyembah pada berhala-berhala lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi terserah mereka. Mereka hanya melakukan kehendak mereka, tidak mentaati perintah Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi itulah dosa bangsa Israel. Dan sampai 20 tahun tabut Tuhan disimpan di tempat itu, mereka akhirnya merasakan tertekan oleh bangsa Filistin. Siapa Filistin? Filistin adalah musuh bangsa Israel. Mereka merasa tertekan, merasa tertindas karena mereka tidak menjalin hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka tidak mendapat tuntunan Tuhan. Makanya mereka merasa tertindas, Bapak Ibu semuanya. Jadi Israel setelah 20 tahun mereka mengeluh kepada Tuhan. Akhirnya satu hari Samuel berkata kepada mereka untuk kembali memberikan hati mereka kepada Tuhan. Israel membutuhkan kebangunan, sesuatu untuk membangunkan mereka dan membuat mereka kembali kepada Tuhan. Jadi pertobatan terjadi ketika mereka meninggalkan berhala-berhala dan menunjukkan hati mereka kepada Tuhan. Makanya kita kembali ke 1 Samuel 7 ayat 3. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan. Apa maksudnya berbalik, Bapak Ibu? Berbalik itu begini, 180 derajat. Dari
B, bukan 90 derajat, bukan 45 derajat, tapi 180 derajat kita kembali kepada Tuhan. Dari menyembah berhala kita kembali menyembah Tuhan. Amin. Ya. Dan Tuhan juga sambil mengatakan, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati maksudnya apa? Seluruh hati kita berikan kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, kita berikan kepada dewa-dewa ini, kepada berhala-berhala ini, setengah lagi kepada Tuhan. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau seluruh hati kita berikan kepada Dia. Amin. Dan sambil melanjutkan, maka jauhkanlah, apa jauhkanlah? Tinggalkanlah, lepaskanlah segala belenggu-belenggu yang membelenggu kita untuk kita mencari Tuhan. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu. Siapa Asitoret kita sekarang ini, saudara-saudari? Bisa jadi pelayanan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, karir kita, harta kita. Itu adalah berhala-berhala kita sekarang. Berhala-berhala kita sekarang bukan seperti dulu dewa-dewa patung. Mungkin masih ada yang beberapa begitu. Tapi sekarang di sosial media itu juga termasuk berhala-berhala. Kita menghabiskan waktu kita untuk membaca status orang lain, untuk mendewakan anak kita, membangga-banggakan keluarga kita. Kita tidak membanggakan Tuhan Yesus. Maka lepaskanlah itu semua. Dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Kenapa hati kita yang harus kita tujukan kepada Tuhan? Karena dari hatilah sumber kehidupan. Amin. Jadi kita harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepada-Nya. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berarti melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka beribadahlah kepada Tuhan, hanya kepada-Nya, bukan kepada yang lain. Hanya kepada-Nya, itulah yang Tuhan mau dari kita. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Maka kita akan dibebaskan, dimerdekakan dari musuh-musuh kita yang mengganggu kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi marilah Bapak Ibu semuanya, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat. Ya. Pertobatan terjadi ketika mereka meninggalkan berhala mereka dan mencari Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kembali kepada Tuhan. Jadi ketika umat Israel memberikan hati mereka kepada Tuhan, terjadilah terobosan-terobosan. Tuhan membela mereka. Mereka dimenangkan dari peperangan dengan musuh mereka, bangsa Filistin. Tuhan membuat orang Filistin kebingungan. Tuhan berperang untuk mereka karena Dia ada untuk menolong mereka. Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi sekarang ini, banyak sekali tantangan. Apakah kita kehilangan pekerjaan, anggota keluarga kita meninggalkan kita, ada yang sakit, apapun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu semuanya, walaupun Tuhan belum menjawab doa-doa kita, seperti yang disampaikan Bapak Andi tadi, jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau menyaksikan sedikit tentang kesaksian saya. Saya terima Tuhan di tahun 1998, tapi saya tidak pernah menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya hanya mengikut Yesus, saya hanya ke gereja, saya tidak pernah membaca Alkitab. Hidup saya sangat nyaman, saya diberikan suami yang sayang kepada saya. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mewakili negara Singapura untuk pergi ke ajang internasional di dalam satu perlombaan. Apapun yang saya mau Tuhan berikan, hanya satu. Dia tidak memberikan saya anak. Bapak Ibu, sebagai seorang wanita, saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu ciptakan saya sebagai wanita, pasti kamu mau saya punya anak, bukan? Saya belum menikah. Saya memberikan keturunan kepada suami saya. Dia orang yang baik, dia pantas menerima keturunan. Tapi saya sudah berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Saya depresi, Bapak Ibu Saudara. Setiap saya memikirkan hal ini, saya merasa saya ini tidak ada gunanya untuk hidup. Satu saat saya menulis surat perpisahan untuk suami saya. Saya bilang saya akan pergi. Dia tidak tahu, dia di ruang tamu, dia nonton ya.
Saya tinggal di apartemen, saudara, di lantai 22. Saya buka jendela saya, surat sudah saya siapkan, sudah saya taruh di tempat tidur. Saya mau lompat dari jendela, saya mau mengakhiri hidup saya. Itulah kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Iblis kita masuk ke dalam pikiran kita. Dia meracuni pikiran kita, mengatakan kita tidak berguna. Itu yang saya alami di Bapak Ibu. Tapi Tuhan menolong saya. Amen. Dia menghalangi saya. Saya akhirnya menangis dari sejadi-jadinya. Keesokan harinya saya haus akan kekuatan. Tapi saya tidak baca Alkitab, yang saya baca adalah buku motivasi. Tapi saya bangkit, saya gembira, saya kembali. Natural saya ini orangnya positif, very positif, sangat ceria. Saya kembali, akhirnya bertahun-tahun hidup saya nyaman kembali. Saya menjadi positif. Satu saat, pikiran mempunyai anak datang kembali. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat bayi tabung. Itu maksudnya mengingat seorang anak dengan bantuan kedokteran, teknologi kedokteran. Saya sudah sangat berharap. Sepertinya semuanya akan menuju satu hasil yang positif. Tapi saudara-saudara, di tahun 2015 dokter mengatakan hasilnya gagal. Di situ saudara, saya marah sekali dengan Tuhan. Saya benci dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kamu membohong. Kamu janji, mintalah maka akan diberikan. Saya sudah minta, mana jawabannya Tuhan? Kamu tidak memegang janjimu. Saya tidak mau mengikut Tuhan lagi. Saya bilang sama suami saya akan meninggalkan Tuhan kamu. Saudara, saya Google, saya mau mengikut setan. Saya pikir setan pasti mau memberikan apa yang saya mau. Karena Tuhan tidak bisa memberikan apa yang saya mau. Suami saya marah, dia bilang, kamu jangan buka celah kepada setan untuk masuk dalam hidupmu. Sekali kamu buka celah, kamu sulit untuk keluar dan bangkit. Dan benar saudara, walaupun saya takut, walaupun saya delete semua yang tentang setan sudah saya hapus, tapi saya tetap di dalam kegelapan. Saya tidak menjalin hubungan dengan Tuhan karena saya marah, saya kecewa dengan Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya saya masuk ke dalam depresi lagi. Setiap hari saya merasakan kegelapan, setiap hari saya merasa saya harus mati. Pada satu saat di tengah malam saya merasakan kayaknya ini malam saya terakhir. Saya merasa seperti jantung saya mau stop. Suami saya bawa saya ke rumah sakit, dicek jantung saya semuanya normal. Itu hanya dalam pikiran oleh iblis yang mengganggu saya. Akhirnya tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya. Dia mengirim seorang teman saya yang mengajak saya untuk datang ke persekutuan doa. Saya sudah sering sekali diajak ke persekutuan doa, tapi saya abaikan. Saya pikir itu tidak penting. Tapi kali ini teman lain yang mengundang saya, dia bilang saya sangat diberkati. Saya yakin kamu juga akan diberkati. Amen. Bapak Ibu, atas anugerah Tuhan saya menerima undangan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Sewaktu saya menginjakkan kaki saya ke tempat persekutuan doa itu, saya merasakan Tuhan rindu sama saya. Saya merasakan pelukan Tuhan. Begitu saya menginjakkan kaki saya menangis terseduh-seduh. Saya merasakan beban saya lepas semuanya. Amen. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saya saat saya mencari Dia. Amen. Saya memberikan kembali hati saya kepada Tuhan. Amen. Begitulah yang terjadi dengan bangsa Israel juga. Saat mereka memberikan hati mereka kembali, Tuhan sebenarnya sudah menunggu. Tuhan menanti-nantikan kesempatan bagi Dia untuk mencurahkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bapak Ibu semuanya, setelah kita memberikan hati kita kepada Tuhan, kita tidak biarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Pelajarilah firman Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Layani Tuhan. Ya. Itulah yang Tuhan mau. Apakah doa saya sudah dijawab, Bapak Ibu? Tidak. Tapi itu tidak penting. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah kasih Tuhan. Tuhan mau memakai saya yang pemberontak ini. Tuhan masih mengasihi saya. Itu yang saya mau. Dan itu sudah cukup Bapak Ibu semuanya. Saya ada di tempat ini juga semua karena kasih-Nya. Bapak Ibu semuanya, di tahun 2023 ini, di akhir tahun, marilah kita berikan hati kita kepada Tuhan. Bukan hanya memberikan hati, tapi kita berkomitmen kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan.
sharing saya tidak panjang, Bapak Ibu Saudara. Saya mau menutup dengan satu ayat dari Yesaya, dari Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa itu orang-orang? Bapak Ibu semua dan saya. Kitalah orang-orang itu. Kitalah yang menanti-nantikan Tuhan. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan artinya mencari wajah Tuhan. Mempercayai firman-Nya, mau melakukan kehendak Tuhan. Itulah artinya menanti-nantikan Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena saat kita menanti-nantikan Tuhan, disitulah Tuhan juga menanti-nantikannya untuk Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mau menuntun kita dengan roh-Nya. Haleluya. Jadi mereka seumpama raja wali. Kenapa dikatakan raja wali? Kenapa diumpamakan sebagai raja wali? Raja wali adalah burung yang melihat segala badai menjadi kesempatan, bukan penghambat mereka. Raja wali mempunyai karakter yang kuat, yang teguh, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, ini adalah kekuatan supranatural dari Bapa di surga. Karena kita mau melakukan hal-hal yang supranatural. Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu sedang melakukan hal yang supranatural. Karena hari ini adalah hari Rabu. Bapak dan Ibu tidak perlu ke gereja sebenarnya. Bapak Ibu bisa menonton TV bersama keluarga, menikmati waktu bersama keluarga. Tapi Bapak Ibu memilih untuk datang ke tempat ini. Itu adalah suatu hal yang supranatural. Maka kita melakukan hal-hal yang supranatural, Tuhan juga memberikan kekuatan yang supranatural kepada kita. Saat kita melakukan hal-hal yang supranatural, kita tidak akan menjadi letih. Kalau kita berjalan, kita tidak akan lelah. Kalau kita berlari, kita tidak akan lesu. Tuhan akan membawa kita terbang tinggi. Karena apa? Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan Tuhan inilah yang mengangkat kita tinggi. Kita lebih daripada beban kita. Seperti saya, beban itu tidak saya rasakan lagi. Karena Tuhan sudah mengangkat saya. Dan saya mau terbang tinggi seperti Raja Wali. Bapak Ibu, saya rindu untuk Bapak Ibu untuk melihat hati kita kembali. Apakah Bapak Ibu mau memberikan hati Bapak Ibu kembali kepada Tuhan? Mungkin banyak sekali kesibukan-kesibukan yang menghalangi Bapak Ibu untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan. Saya rindu untuk Bapak Ibu yang mau memberikan kembali hati kepada Tuhan, untuk maju ke depan. Dan teman-teman dari Sitri mau mendoakan Bapak dan Ibu dan saudara-saudari semuanya. Mari Bapak Ibu, ada yang mau memberikan hatinya kepada Tuhan.